Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah jaringan komputer ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu dosen kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai transport layer. Saya Zafira sebagai moderator akan mempersilahkan teman saya, Saudara Nirwana, untuk menyampaikan materi pertama. Baik Zafira, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar ke teman-teman seperti apa sih itu transport layer. Jadi yang seperti kita ketahui, layer OSI terdiri dari 7 jenis lapisan. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang terakhir ada physical layer. Nah, dari 7 lapisan ini, kelompok kami akan membahas mengenai transport layer yang berada pada lapisan keempat setelah session layer. Nah, jadi pengertiannya sesuai dengan namanya, transport layer jaringan komputer merupakan sebuah lapisan transportasi. Transport layer ini dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer jaringan bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Lalu bagaimana prosesnya? Proses menyampaikan data ini dilakukan oleh transport layer melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data yang berada pada transport layer. Nomor port merupakan soket jaringan, yaitu alamat identifikasi proses-proses komunikasi. Dalam model OSI, fungsi ini didukung oleh layer bernama session layer. Baik, sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Nirwana. Saya persilahkan pemateri kedua, yaitu Saudara Afik, untuk menyampaikan materi selanjutnya. Jadi, beberapa fungsi yang dimiliki oleh transform layer diantaranya menerima data dari session layer yang merupakan layer atau lapisan yang berjalan atau bekerja sebelum masuk ke dalam transport layer. Setelah data melewati session layer, maka tugas berikutnya yaitu menerima segala bentuk data yang sudah melewati session layer untuk kemudian diproses lebih lanjut di dalam transport layer. Fungsi berikutnya yaitu memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah data terkadang terlalu besar untuk diteruskan di dalam sebuah sistem atau siklus jaringan komputer. Karena itu, untuk dapat meneruskan sebuah data dengan tepat dan baik, dibutuhkan sebuah proses pemecahan data yang berguna untuk mempermudah proses transmisi data dan mempermudah data agar bisa melewati layer atau lapisan selanjutnya dengan lebih baik, optimal, dan efisien. Kemudian meneruskan data ke network layer. Setelah transport layer menerima data dari session layer, maka transport layer akan memecah data tersebut ke dalam bentuk paket data yang lebih kecil. Setelah data diubah menjadi paket data yang lebih kecil, maka paket data tersebut dikirimkan atau diteruskan ke dalam layer atau lapisan berikutnya, yaitu network layer. Pada saat paket data masuk ke dalam network layer, maka paket data tersebut akan diberi header sehingga tidak tercecer dan dapat disatukan kembali serta dideteksi kesalahan dan kerusakan pada paket data tersebut. Terima kasih kepada Saudara Afik. Saya persilahkan Saudara Meko untuk melanjutkan materinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lain dengan tepat, karena merupakan lapisan atau layer yang berfungsi sebagai transpo alias pembawa pesan. Maka sudah pasti transport layer ini memiliki fungsi yang sangat vital dalam membawa atau mengirim paket data. Transport layer ini berperan untuk memastikan bahwa semua data atau paket data yang melewati lapisan transport layer ini bisa tiba di sisi lain dari jaringan dengan tepat dan tidak salah sasaran.
Atau paling tidak, transport layer ini memastikan bahwa paket data bisa diteruskan seluruh lapisan atau layer berikut, yaitu network layer. Network layer sendiri adalah lapisan ketiga dari OSI. Ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi penyelamatan, satu logis dan melakukan penyelamatan routing terhadap paket melalui jaringan, dua menghapus koneksi dan jalur koneksi antara dua node di dalam sebuah jaringan, tiga memanfaatkan, membuat dan mengkonfirmasi penerimaan dan mengaset ulang koneksi. Baik, terima kasih. Lanjut, memastikan reliabilitas data. Transport layer ini memiliki fungsi sebagai pengetes reliabilitas data. Dengan demikian, maka setiap data yang sudah melewati transport layer ini pasti memiliki reliabilitas yang baik, sehingga dapat diteruskan ke lapisan berikutnya dan proses koneksinya akan berjalan dengan baik. Lanjut, mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Transport layer ini juga memiliki fungsi lain yang tentu saja tidak kalah penting. Transport layer ini dapat membantu mengatur lalu lintas pada sebuah jaringan, terutama pada jaringan yang sangat sibuk dan juga padat. Hal ini dilakukan oleh transport layer untuk menghindari sebuah jaringan dari kondisi kemacetan jaringan. Kemacetan jaringan tentu saja akan mengganggu kinerja dari sebuah jaringan dan memperlambat proses transmisi data yang ada. Oke, baik, terima kasih. Saya akan memberikan waktu kepada teman selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Meko. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Wali untuk menyampaikan materinya. Baik, setelah penjelasan mengenai fungsi dari transport layer tadi, maka saya akan menjelaskan mengenai peran penting dari transport layer. Transport layer sendiri memiliki beberapa peran penting yang didefinisikan secara teknis. Ada 5 peran penting dari transport layer, yaitu service point addressing, segmentation and assembly, connection control, flow control, dan error control. Yang pertama yaitu service point addressing. Service point addressing mengacu pada kemampuan dari transport layer dalam menentukan dan menangani pengiriman data yang spesifik untuk aplikasi yang berlainan. Aplikasi yang berlainan tentu saja harus memperoleh jenis message yang berlainan pula, sehingga memiliki alamat atau address tersendiri. Yang kedua yaitu segmentation and assembly. Selain melakukan service point addressing, layer transport juga memiliki peran penting dalam melakukan assembly and segmentation. Hal ini berarti transport layer dapat memecah belah data menjadi segmen atau paket data tertentu, dan begitu pula sebaliknya, di mana transport layer memiliki peran yang juga penting untuk melakukan proses assembly atau penyatuan kembali segmen-segmen tersebut menjadi satu kesatuan data yang utuh. Yang ketiga yaitu connection control. Transport layer juga memiliki peran penting lainnya sebagai connectionless ataupun connection oriented, serta dapat mengontrol jenis connection yang akan digunakan dalam proses transmisi data. Yang keempat yaitu flow control. Transport layer juga memiliki peran dan bertanggung jawab dalam melakukan proses flow control atau pengontrol aliran. Jadi, transport layer dapat mengatur bagaimana alur yang terjadi dalam sebuah koneksi, terutama dalam hal koneksi yang bertipe end-to-end connection. Peran penting transport layer yang terakhir yaitu error control. Transport layer juga memiliki fungsi dan tugas teknis dalam melakukan pengontrolan terhadap error ataupun error control. Sama halnya dengan flow control, error control yang dilakukan oleh transport layer dilakukan pada koneksi end-to-end connection. Terima kasih kepada Saudara Wali. Kemudian beralih ke pemateri selanjutnya yaitu Saudari Ayu. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Tipe transfer data. Komunikasi logika pada transform layer dapat berbentuk 1. Connectionless atau connection oriented, 2. Reliable atau unreliable, dan ketiga ada stateful atau stateless. Connectionless atau connection oriented. Connectionless adalah suatu hubungan yang tidak menjamin data yang dikirimkan. Connection oriented adalah suatu hubungan yang bertanggung jawab atas data yang dikirimkan. Dia membutuhkan pembangunan komunikasi dan perawatan atau penjagaan komunikasi selama berlangsung.
reliable atau unreliable. Reliable jika data yang dikirim korup tetap bisa dikirim ulang untuk mencapai tujuan, akan tetapi prosesnya itu lebih lamban. Unreliable jika data yang dikirim korup, maka tidak dapat dikirim ulang, akan tetapi prosesnya lebih cepat. Stateful atau stateless. Pengiriman data stateful berarti informasi yang dimasukkan pada satu request yang dikirimkan dari pengirim ke penerima dapat dimodifikasi untuk request selanjutnya. Pengiriman stateless berarti informasi dalam satu request tidak dapat dikaitkan dengan request lainnya, sehingga tidak dapat digunakan untuk request lainnya. Terima kasih kepada Saudari Ayu. Saya persilahkan pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Ibda untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibda akan menjelaskan tentang protokol transport layer. Protokol transport layer yang dipakai ada dua jenis, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan juga User Diagram Protocol atau UDP. Nah, saya akan menjelaskan tentang Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau OSI layer atau model DARPA, yang berorientasi sambungan atau connection oriented dan dapat diandalkan atau reliable. Karakteristik dari TCP ini adalah berorientasi sambungan atau connection oriented, yaitu sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi dulu untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Koneksi TCP ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi TCP atau TCP Connection Termination. Karakteristik yang kedua adalah full duplex. Nah, untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host sendiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah dan mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. Header TCP berisi nomor urut, yaitu TCP sequence number dari data yang ditransmisikan dan sebuah acknowledgement dari data yang masuk. Karakteristik yang ketiga, yaitu yang dapat diandalkan atau reliable. Data yang dikirimkan ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan dengan sebuah nomor urut paket dan akan mengharapkan paket positif acknowledgement dari penerima. Jika tidak ada paket acknowledgement dari penerima, maka segmen TCP atau protokol data unit dalam protokol TCP akan ditransmisikan ulang. Yang selanjutnya adalah byte stream. TCP melihat data yang dikirimkan dan diterima melalui dua jalur masuk dan jalur keluar TCP sebagai sebuah byte stream yang berdekatan atau continue. Nomor urut TCP dan nomor urut acknowledgement dalam setiap header TCP didefinisikan dalam bentuk byte. Karakteristik yang selanjutnya memiliki layanan flow control untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada satu waktu, yang akhirnya membuat macet jaringan internetwork IP. TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu. Nah, karakteristik selanjutnya lagi melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi dalam DARPA Reference Model. Selanjutnya, mengirimkan paket secara one-to-one. Hal ini karena memang TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi agar saling dapat berkomunikasi. TCP tidak menyediakan layanan pengiriman data secara one-to-many. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Saudara Ibda. Kemudian kita beralih ke pemateri terakhir, yaitu Saudara Tula. Dipersilahkan untuk membawakan materinya. User Datagram Protocol atau UDP. User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Selanjutnya adalah karakteristik connectionless atau tanpa koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirim tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Unreliable atau tidak andal. Pesan-pesan UDP akan dikirim sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP
harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Umumnya, protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Header UDP berisi Field Source Process Identification dan Destination Process Identification. UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. Tugas buffering merupakan tugas yang harus diimplementasikan oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. Karakteristik yang terakhir adalah UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data yang besar ke dalam segmen-segmen data seperti yang terjadi dalam protokol TCP. Karena itulah, protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus mengirim data yang berukuran kecil, yaitu tidak lebih besar dari nilai maksimum transfer unit atau MTU yang dimiliki oleh sebuah antarmuka di mana data tersebut dikirim. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyampaikan presentasi kelompok 2 dengan baik. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu, transport layer merupakan sebuah lapisan transportasi. Transport layer ini dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Adapun proses penyampaian data yang dilakukan oleh transport layer ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data yang berada pada transport layer. Adapun fungsinya yaitu menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, meneruskan data ke network layer, memastikan bahwa semua data melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat, memastikan reliabilitas data, mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Adapun peran penting transport layer yaitu service point addressing, segmentation dan reassembly, connection control, flow control, dan error control. Tipe transfer data yaitu connectionless atau connection orientated, reliable atau unreliable, stateful atau stateless. Transport protokol yang dipakai ada dua jenis, yaitu Transmission Protocol atau TCP, User Diagram Protocol atau UDP. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.